Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bisnis plan Uyame Cake. Perkenalkan, nama saya Epa Yutipah. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kepada pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1, yaitu Mutmainah, Wina Noviasari, Mutia Hani, Aninda Vidyawati, dan Iis Sumarni. Untuk mempersingkat waktu, pada presentasi kali ini, mari kita bahas materinya. Materi yang pertama yaitu latar belakang usaha. Uyame Cake adalah usaha homemade yang dibuat untuk melayani pelanggannya dengan cake yang berkualitas, bersih, sehat, dan kekinian. Menawarkan pelanggan dengan pilihan cake yang berbagai macam pilihan rasa juga bentuk yang bisa dipesan sesuai keinginan pembeli. Rasanya yang enak dan variasi bentuknya yang lucu mampu menarik minat para konsumen. Keunikan produk ini adalah produk dari segi bahan dasarnya yang dibuat dengan tepung terigu berkualitas tinggi yang mudah didapatkan. Selain itu, usaha cake ini akan diadakan inovasi, yaitu dengan adanya rasa yang bervariasi, diantaranya yaitu ada rasa keju, blueberry, strawberry, vanilla, melon, anggur, coklat, dan green tea. Adapun tempat penjualan yang dicari yaitu lokasi yang ramai, misalnya dekat sekolah, perumahan, ataupun dekat dengan jalan raya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mutmainah. Saya Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yang pertama, mengurangi pengangguran di daerah sekitar tempat pendirian Uyame Cakes. Yang kedua, menjadikan Uyame Cakes yang paling diminati dan disukai oleh semua konsumen di berbagai kalangan. Yang ketiga, mengembangkan usaha jauh lebih maju ke depannya dengan penjualan yang terus meningkat dan kontinu. Yang keempat, memberikan kesan yang baik dan berbeda kepada para pelanggan dengan memberikan nilai-nilai pelayanan yang baik, ramah, sopan, melayani dengan setulus hati. Misi perusahaan. Yang pertama, mengembangkan Uyame Cakes dengan menambah inovasi serta kreativitas model kue-kue yang disajikan beraneka pilihan. Yang kedua, menciptakan inovasi baru dengan menyajikan cakes yang berbeda dari biasanya. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah agar pelanggan menjadi nyaman. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Wina. Materi selanjutnya yaitu tujuan usaha. Tujuan usaha memenuhi salah satu tugas mata kuliah simulasi bisnis untuk memperkenalkan produk cakes yang telah diinovasi, menciptakan produk yang sehat dan bergizi serta memiliki nilai ekonomis, dan menciptakan hasil produk yang kreatif untuk daya tarik pasar yang tinggi. Selanjutnya yaitu analisis industri. Analisis industri usaha Uyame Cake yang kami dirikan mempunyai prospek ke depan yang baik. Di daerah ini masih jarang ditemui usaha rumahan pembuatan cake yang memiliki konsep seperti Uyame Cake, yang menyediakan cake dengan berbagai ukuran dari yang kecil sampai yang besar. Dan kami juga di Uyame Cake memilih desain cake yang kekinian. Terlihat dari perwarnaan cake yang memilih warna-warna pastel yang sedang hits sekarang ini, warna-warna soft namun tetap elegan. Uyame Cake merupakan perusahaan kuliner yang menargetkan pangsa pasar utama kalangan mahasiswa, pelajar, dan karyawan dan karyawati, juga masyarakat umum di wilayah Subang. Namun juga tidak menutup kemungkinan juga menargetkan para masyarakat di luar wilayah Subang. Opsi usaha. Produk yang dihasilkan di Uyame Cake kami sangatlah beraneka ragam. Meskipun produk-produk yang dihasilkan banyak ditemui di sekitar kita, namun untuk daerah Subang masih jarang ditemui cake yang memiliki konsep Korea Style, di mana cake tersebut memiliki ukuran yang mini namun dengan desain kue mini
hingga besar yang warnanya krim pastel sehingga terlihat elegan dan mewah namun harganya terjangkau. Produk yang kami hasilkan dijamin kebersihannya dan kualitas dari rasa itu sendiri. Kami sangatlah memperhatikan kebersihan yang ada dalam Yummy Cake ini. Keunikan produk Yummy Cake yaitu rasanya enak dan variasi bentuknya yang lucu mampu menarik minat para konsumen. Sumber keunggulan dan keunikan Yummy Cake ini memiliki konsep yang modern, menyajikan kue-kue yang bermutu juga lezat dengan harga ekonomis namun tidak meninggalkan kualitas cake yang baik juga sehat. Kemudian saya akan menjelaskan rencana produksi atau operasional. Pemilihan lokasi yang tepat untuk dapat membuka usaha bisnis Yummy Cake ini adalah di tempat yang berada di pinggir jalan yang sering dilalui oleh banyak kendaraan. Oleh sebab itu, saya memilih lokasi di Jalan Oto Iskandar Dinata Subang yang sering dilalui oleh banyak kendaraan. Hal ini akan mempermudah dan mempercepat masyarakat sekitar mengetahui keberadaan kafe dan resto ini. Pemilihan lokasi tersebut sudah dianggap cukup strategis karena berada di sekitar sekolahan maupun kampus dan perkantoran yang ada di daerah tersebut. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Aninda Vidyawati. Untuk materi selanjutnya yaitu proses produksi. Proses pembuatan cake dimulai dari formula cake, pemilihan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan, pengovenan, dan pengemasan. Uraian mengenai proses pembuatan cake adalah sebagai berikut. Formula cake bahan banyak tepung terigu 100 gram, mentega 100 gram, gula halus 100 gram, telur 100 gram. Pemilihan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan cake yakni dilakukan dengan cara memilih bahan yang bermutu, baik untuk digunakan dalam pembuatan cake. Seleksi bahan perlu dilakukan sehingga akan berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Bahan yang memiliki mutu baik digunakan dalam pembuatan cake diantaranya yaitu tepung terigu berwarna putih bersih, kering, tidak berbau, tidak menggumpal, dan tidak ditumbuhi jamur. Telur yang digunakan adalah telur ayam yang masih segar. Ciri-cirinya dapat dilihat dari bagian cangkang. Cangkang telur yang baru akan lebih mengkilat, sedangkan telur yang lama warnanya akan keruh. Gula yang digunakan untuk membuat cake adalah gula yang berwarna putih cerah dan bersih. Kemudian mentega yang digunakan untuk membuat cake adalah mentega yang beraroma segar dan berbau khas mentega serta tidak tengik dan asam. Berwarna kuning pucat yang merata serta bertekstur lembut dan semi padat seperti lilin. Penimbangan bahan. Penimbangan bahan adalah mengukur seberapa berat bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam pembuatan cake dengan menggunakan timbangan digital. Penimbangan bahan dilakukan agar bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan cake dapat sesuai dengan takaran formula yang digunakan. Pencampuran bahan. Pencampuran bahan adalah suatu proses penyatuan semua bahan cake menjadi satu adonan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Kocok telur dan gula dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 10 menit. Pada adonan lain, kocok mentega dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 10 menit. Campurkan tepung dengan adonan telur dan gula menggunakan spatula sampai rata kurang lebih 15 kali putaran dari bawah ke atas. Campurkan mentega pada adonan tersebut dengan cara yang sama sampai rata kurang lebih 15 kali. Pencetakan cake. Pencetakan adonan cake dilakukan dengan cara menuangkan adonan cake ke dalam loyang cake yang telah dilapisi kertas roti dan dioles dengan mentega. Pengovenan. Pengovenan adalah suatu cara untuk mematangkan cake dengan cara dipanggang di dalam oven dengan suhu dan waktu yang telah ditentukan. Terlebih dahulu, oven tersebut dipanaskan pada suhu yang telah ditentukan sebelum cake masuk dalam oven. Pengovenan dilakukan dengan cara memasukkan cake yang sudah dimasukkan ke dalam loyang, lalu panggang dengan suhu 180 sampai 190 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit. Selama 15 menit pertama, oven tidak boleh dibuka karena akan mempengaruhi pada
Pengembangan cake. Pendinginan. Pendinginan bertujuan untuk menghilangkan uap panas sebelum dilakukan pengemasan. Pendinginan dilakukan dengan cara meletakkan cake di atas ranjang besi. Pengemasan. Pengemasan menggunakan dus yang tertutup rapat agar dapat bertahan lama. Permukaan cake tidak mengering dan menjaga bentuk dari cake. Selanjutnya, saya Iis Sumarni akan menjelaskan tentang rencana pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmen geografis. Usaha kami berada di wilayah Jalan Oto Iskandar Dinata yang merupakan pusat dari Kota Subang. Segmen demografis. Wami Cake adalah produk universal yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan agama, suku, ras, usia, dan lain-lain. Segmen psikografis. Masyarakat Subang dengan berbagai perilaku, kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian dapat menikmati Wami Cake karena Wami Cake adalah kue siap santap untuk mengganjal perut sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Aspek perilaku. Berdasarkan perilaku masyarakat seperti kesempatan, tingkat penggunaan, sikap pelanggan, dan tahap kesiapan masyarakat, maka usaha ini yang memang sudah bersifat umum bisa masuk untuk semua perilaku masyarakat secara umum. Yang kedua yaitu target pasar. Setelah segmentasi dari bisnis maka dapat terlihat arah target pasar yakni untuk semua kalangan dan batas usia namun lebih ditunjukkan pada remaja dan anak muda. Hal itu ditetapkan karena lokasi yang dipilih dekat dengan sekolah dan kantor-kantor pemerintahan. Sebagai jalan utama yang ramai dilalui juga cukup menjanjikan untuk mendukung ketersediaan masyarakat. 3 yaitu strategi positioning. Strategi positioning yang kami gunakan adalah penetapan posisi menurut kategori, produk, harga, dan distribusi. Kami menampilkan produk Wami Cake dengan kemasan praktis siap makan, higienis, serta kaya akan protein yang baik bagi kesehatan dengan harga yang sangat terjangkau. Serta kami juga memberikan kemudahan bagi konsumen mendapatkan produk Wami Cake dengan efisiensi waktu dan pelayanan yang baik. Yang keempat yaitu penetapan harga. Ukurannya tersedia dari 3 jenis yaitu small, medium, dan large. Untuk small dengan harga Rp55.000, medium Rp75.000, serta large Rp100.000. Dan yang kelima yaitu pelaksanaan distribusi. Strategi penetapan distribusi yang kami gunakan yaitu strategi struktur saluran distribusi. Strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Alternatif yang dipilih dapat berupa distribusi langsung atau distribusi tidak langsung. Kami menggunakan alternatif distribusi langsung di mana kami mendistribusikan dan memasarkan produk kami sebagai produsen langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara dan tidak menitipkan produk ke agen penjual yang lainnya. Yang keenam yaitu promosi yang dilakukan. Metode promosi yang kami gunakan yaitu promosi mix. Strategi yang kami pakai antara lain penjualan pribadi, personal selling, pemasaran langsung atau direct marketing, promosi mempromosikan produk Wami Cake melalui media cetak berupa pamflet dan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram agar produk kami dapat dikenal oleh masyarakat umum. Selanjutnya, poin ke-7 dari rencana pemasaran, yakni ada pengembangan produk. Dengan menambah berbagai macam varian rasa dan bentuk yang unik, sehingga konsumen akan semakin tertarik untuk membeli. Pengembangan ke depan untuk produk Wami Cake ini dikembangkan dengan cara penyajian ataupun cara pendistribusian ke langganan Wami Cakes yang unik dan menarik pastinya akan menjadi salah satu daya tarik bagi para konsumen. Penjelasan selanjutnya ada perencanaan keuangan. Yang pertama, sumber pendanaan. Sumber pendanaan yang digunakan untuk membuat Wami Cake ini diperoleh dari dana pribadi yang kemudian ditambahkan dengan tabungan yang dimiliki. Penggunaan modal. Bahan baku Wami Cake terdiri dari tepung terigu 1 kilo dengan harga Rp10.000, telur 2 kilo harga Rp60.000,
mentega kuning setengah kilo 9.000, mentega putih setengah kilo 11.500, gula pasir 1 kilo 12.500, SP atau pengembang 250 gram 5.000. Pewarna makanan kita menggunakan warna ungu, biru, kuning, dan pink. Satuan 4 biji dengan harga 12.000, susu bubuk 2 sachet 5.000, susu kental manis 2 sachet 3.000, vanili 2 sachet 2.000. Jadi total keseluruhan penggunaan untuk bahan baku Yummy-Cakes berjumlah 130.000. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wina. Untuk biaya peralatan totalnya 532.000. Total alat dan bahan 130.000 ditambah 532.000. Jadi 662.000. Yang selanjutnya yaitu laporan keuangan. Jumlah pemasukan per bulan. Untuk ukuran yang small, terjual 6 biji, harga satuan 50.000, jumlah 330.000. Untuk ukuran yang medium, terjual 10 biji, harga satuan 75.000, jumlah 750.000. Untuk ukuran large, terjual 7 biji, harga satuan 100.000, jumlah 700.000. Jadi, jumlah pemasukan per bulan 1.780.000. 3. Analisis titik impas. Sehingga untuk dapat mengembalikan modal yang digunakan diperlukan waktu 1 bulan setelah bulan ke-1, maka akan didapatkan laba bersihnya. Dan apabila dalam bulan pertama kita dapat meningkatkan produktivitas penjualan, maka dapat diperkirakan sebelum bulan ke-1 kami sudah balik modal. Yang keempat yaitu rasio keunggulan untuk mengetahui kinerja. Melihat laporan keuangan yang dihasilkan makanan, terlihat rasio keuangan usaha Yummy-Cake ini memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kemudian, ini adalah foto-foto bahan yang kami gunakan dalam proses pembuatan Yummy-Cake. Di antaranya yakni ada filma margarin kuning, pewarna, di antaranya ada warna ungu, biru, dan kuning. Margarin putih, vanili, kemudian pewarna coklat, pandan, dan merah muda. Selanjutnya ada telur dan gula. Alhamdulillah, untuk presentasi dari kelompok 1 telah selesai. Kesimpulan untuk presentasi kali ini yaitu Yummy-Cake kami merupakan cake masa kini yang berkualitas serta mengedepankan kepuasan pelanggan, yang tentunya masalah harga sudah tidak perlu dipertanyakan karena sangat terjangkau, tentunya pas untuk berbagai kalangan masyarakat. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi dari kelompok 1. Saya bersama teman-teman kelompok 1 mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.